Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, everybody. How are you? Yeah. Okay. Today we would like to continue our class in online meeting. Yeah, of course it is boring, walaupun ini sangat membosankan, tapi harapannya you still keep spirit, okay? Masih tetap semangat ya. Oke, anak-anakku kelas 8. Before we start the subject, we would like to pray first, okay? Get ready, let's pray. Amin. Last meeting we discussed about what we can do or we will do and we can do, apa yang akan saya lakukan dan apa yang bisa saya lakukan. It means that we have discussed about someone ability or disability and what someone plan to do, ya. Jadi yang sudah kita bicarakan adalah apa yang orang bisa lakukan dan tidak bisa lakukan, atau apa yang akan direncanakan. And today, ya, dan hari ini, we will continue this material, ya. Kita akan melanjutkan materi tersebut. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Please open your book. Silahkan dibuka juga buku When English Rings a Bell. Buku bahasa Inggris kalian, When English Rings a Bell, on page 25 di halaman 28 ya. Okay, in this occasion we will observe and asking question. Nah, dalam pertemuan kali ini, in this case di pertemuan kali ini kita akan mengobservasi dan menanyakan. Nah, we will work in group. Sebenarnya kalian harus mengerjakan dalam kelompok, tapi nanti pekerjaannya mandiri saja karena waktunya agak lama ya. We will write about 3 people in our class. We will tell what they can and cannot do in English, music, sports, housework, and others. Jadi nanti di akhir pertemuan saya akan kirimkan sebuah Google Form yang nantinya kalian di situ akan menyampaikan tentang pilih 3 orang, bisa anggota keluarga, tetangga atau teman ya. Apa yang mereka bisa lakukan atau tidak bisa lakukan. Contoh nanti di English, music, sport, housework, and others. Okay. Here what we will do. First, we will study the example carefully. Pertama, kita akan lakukan latihannya. Second, we will use the form below to write down what the 3 people can do. Kemudian kalian nanti membuat sebuah tabel ya, yang terdiri atas 3 nama. Pilih 3 nama. Kemudian and the third, we will use the data to write about each of them. Kemudian dari data tersebut untuk menuliskan apa yang mereka bisa lakukan. Ya. Kemudian you can handwrite it or type it on a computer. Kamu bisa menulisnya dengan tulisan tangan atau diketik di komputer. Kemudian nanti pekerjaan itu akan kamu kumpulkan lewat Google Form yang akan saya kirimkan. Nanti saya akan setting beberapa dalam bentuk foto ya. Oke, have a look. Ini tak kasih contohnya dulu ya. Nah, have a look. Nanti kamu akan membuat sebuah tabel seperti ini. The first column number, name, kemudian areas or field, bidangnya apa, English, music, sports, housework, and or others. Jadi bahasa Inggris, musik, sport,
PR, pekerjaan rumah, atau yang lain ya. Kemudian nanti di sini contohnya, ini contoh ya, nomor 1 dikasih, misalnya adik atau kakak atau teman ya atau keluarga, itu misalnya namanya Wina, kemudian di dalam bahasa Inggris, read story, answer questions, not ask questions ya. Kemudian musiknya play food, sing English songs, sing folk songs. Sportnya swim, run, not basketball. Kemudian housework-nya fry eggs, cook rice, fry banana, knight and throw ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti kamu buat datanya dalam sebuah tabel terlebih dahulu. Misalnya dalam bahasa Inggris si Wina ini bisa membaca sebuah cerita, kemudian menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga not ask question, tidak bisa bertanya dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua musik, di bidang musik ya, itu ada play food, bisa apa namanya, bermain flute ya, seruling itu, sing English songs, bernyanyi dengan lagu berbahasa Inggris, sing folk song, bernyanyi lagu-lagu lagu-lagu zaman dahulu ya, folk song. Kemudian swim, untuk sportnya swim, berenang, run, not basketball. Jadi bisa berenang, berlari, tapi tidak bisa bermain basketball. Kemudian housework-nya, pekerjaan rumahnya, fry eggs, menggoreng telur, cook rice, apa namanya, memasak nasi, fry banana, kemudian menggoreng pisang. Kemudian others, misalnya kegiatan lain ada night itu sebenarnya knife itu ya, merajang-rajang sesuatu itu. Kemudian through, apa namanya, melukis. Nah, dari data ini kalian bisa susun jadi sebuah kalimat. Jadi seperti ini contohnya. Wina. Nah, Wina yang dia bisa lakukan adalah Wina can do many things. Wina bisa melakukan banyak hal. Nah, kata gantinya Wina, karena Wina perempuan, maka kata gantinya adalah she. She can read English stories, ya kan? Dia bisa membaca cerita-cerita berbahasa Inggris. Kemudian apalagi yang bisa dia lakukan? She can answer questions. Dia bisa menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Yang tidak bisa dia lakukan adalah namun she cannot ask questions in English. Namun dia tidak bisa menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk musiknya, ya kan? She is also good at music. Dia juga bagus dalam bermain musik. Apa saja yang bisa dia lakukan? She can play the flute. Bisa bermain flute atau seruling. She can sing too. Dia juga bisa bernyanyi. Apa saja yang bisa dia nyanyikan? Ya, di sini kita bisa lihat. She can sing English songs. Bisa bernyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris. And folk song, dan lagu-lagu zaman dahulu. Kemudian sportnya, she can swim and run. Dia bisa berenang dan berlari. Namun she cannot play basketball. Namun tidak bisa bermain basketball. Datanya sama kan dengan kalimat yang kamu susun. Kemudian di housework-nya. She does them regularly ya. Kemudian ternyata di sini ditambahi informasi, she does them regularly. Dia melakukan swimming, running, itu regularly, terus menerus. Kemudian dia menambahkan lagi pekerjaan rumahnya. She can fry eggs and bananas. Dia bisa menggoreng telur dan pisang. She can cook rice, kemudian apalagi memasak memasak. Kemudian she has two hobbies. Dia punya dua hobi. Ya, ini keterangan lain ya.
bisa keterangan lain. Nah, yang pertama adalah she can knit, ya. Dia bisa merajut, membuat semacam apa, eee, pekerjaan handicraft ya, prakarya yang dari benang itu ya, knit. She can knit and she can also draw pictures, dan dia juga bisa melukis. Nah, ini artinya, using can ya, menggunakan kata can untuk to show, to express ability, mengungkapkan kemampuan. Can, can, can. Kemudian and using cannot, dan menggunakan kata cannot to express disability, ketidakbisaan. Nah, coba nanti anak-anak silahkan buat data seperti ini, seperti dalam tabel seperti ini ya, dari number, name, areas or fields, English, music, sport, housework, and others. Nah, kemudian choose three friends, bisa pilih 3 teman, or your family, atau anggota keluarga ya, anggota keluarga. Kemudian apa yang mereka bisa lakukan, misalnya dalam bahasa Inggris oke, music oke, sports oke, housework boleh gitu ya. Nanti kemudian dibuat sebuah paragraf seperti ini. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Saya pikir cukup untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, silahkan nanti dikerjakan. Nanti akan saya kirimkan lewat Google Form yang akan saya sediakan di Google Classroom. Ya, pertemuan kali ini cukup singkat, tapi semoga it is very useful for us to study English, right? I think it's enough. Before we finish our class, please pray. Amin. Okay, thank you very much for your attention. See you next meeting. Alhamdulillah, and bye bye.